Assalamualaikum, kembali bersama Arjun Apandi. Kali ini kita akan membahas tentang rekapitulasi jurnal khusus. Cara yang kedua dari posting ke dalam buku besar. Oke, untuk itu simaklah penjelasan berikut. Sahabat akuntansi, seperti kita telah pelajari, yaitu jurnal khusus itu ada 4, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian. Apabila ada transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal tersebut, maka dimasukkan ke jurnal umum. Oke. Jurnal yang pertama yang akan kita masukkan ke dalam rekapitulasi yaitu jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk atau JKM. Oke. Perhatikan ada kolom debit dan ada kolom kredit. Nanti yang akan dimasukkan adalah jumlah kasnya, ya, potongan penjualan jumlahnya saja, piutang dagang juga, penjualan juga jumlahnya, modal dan pendapatan bunga. Oke, kita langsung perhatikan debit kas jumlahnya adalah 149.200.000. Nomor kas, nomor akun kas yaitu 111. Kita tulis, kita masukkan ke dalam rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Nomor akunnya 111, nama akunnya kas, debit 149.200.000. Oke, yang berikutnya lihat potongan penjualan. Jumlahnya 1.200.000. Nomornya 402. Kita masukkan ke rekapitulasi. Nomor akunnya 402, nama akun potongan penjualan, debitnya 1.200.000. Yang berikutnya PJKM lagi, piutang dagang, posisinya ada di kredit, jumlahnya 15 juta. Nomornya 113, termasuk kelompok harta. Kita masukkan ke rekapitulasi. Nomor akunnya 113, nama akunnya piutang dagang. Kreditnya 15 juta. JKM. Perhatikan ada di kredit penjualan. Jumlahnya 35 juta. Nomornya 401. Kita masukkan ke rekapitulasi. Nomornya 401, nama akunnya penjualan, kredit 35 juta. Yang berikutnya JKM. Yang berikutnya adalah modal, kredit 100 juta. Nomor repnya 301. Kita masukkan ke rekapitulasi. Nomornya 301, nama akun modal, kredit 100 juta. Yang berikutnya JKM, pendapatan bunga, kredit 400.000. Nomornya kita masukkan ke rekapitulasi. Nomornya 404, pendapatan bunga 400.000. Jumlahnya adalah debit
150.400.000. Kredit juga 150.400.000. Jadi jumlah debit dan kredit sama. Yang berikutnya adalah rekapitulasi jurnal pengeluaran kas atau RJKK. Kita lihat di JKK. Pada jurnal pengeluaran kas, kolom debit ada utang dagang, pembelian, dan serba-serbi. Dan kolom kredit ada kas serta potongan pembelian. Utang dagang jumlah 12 juta, nomornya 211, kita masukkan ke rekapitulasi. Nomor 211 nama akun utang dagang, debit 12 juta. Berikutnya JKK, pembelian debit 12.500.000. Nomornya 501. Kita masukkan ke rekapitulasi. 501 pembelian 12.500.000. JKK, sewa dibayar di muka, nomornya 1524 juta. 115 sewa dibayar di muka. JKK, peralatan ada 2, perhatikan di bawah nomornya 121, ada 2, 1 yang ini, 2 yang ini. Jumlahnya bisa digabung, 5 juta tambah 2 juta, 7 juta peralatan. Rekapitulasi 121 peralatan 7 juta. JKK, perlengkapan ada 2, nomornya 114, yang bawah juga 114. Yang atas 500, yang bawah 100, jadi 600.000. Rekapitulasi 114 perlengkapan 600.000. JKK, beban angkut pembelian ada 2, nomornya 504, yang bawah juga 504, jumlahnya 100 ditambah 50, 150.000. Rekapitulasi 504 beban angkut pembelian 150.000. JKK, beban angkut penjualan nomor 601 100.000. Rekapitulasi 601 beban angkut penjualan 100.000. JKK, beban listrik, air, dan telepon nomor 603 1 juta. Rekapitulasi 603 beban listrik, air, dan telepon 1 juta. JKK, Pripe nomor 302 1 juta. Rekapitulasi 302 Pripe 1 juta. JKK, beban gaji nomor 602 4 juta. Rekapitulasi 602 beban gaji 4 juta. Jumlah debit 62.350.000. Kredit JKK, kas dan potongan pembelian. Kas jumlahnya 62.150.000, nomor 111. Rekapitulasi nomor akun 111, nama akun kas, kredit 62.150.000. JKK, potongan pembelian
jumlah 200.000. Nomor 502, rekapitulasi 502, potongan pembelian 200.000. Jumlah 62.350.000. Jumlah debit dan kredit balance atau sama. Rekapitulasi jurnal penjualan. Kita lihat jurnal penjualan atau JJ. Debit piutang dagang jumlahnya 42 juta, nomornya 133. Rekapitulasi nomor 113, piutang dagang 42 juta. JJ kredit penjualan 42 juta, nomor 401. Rekapitulasi 401, penjualan 42 juta. Jumlah debit 42 juta, kredit 42 juta. Debit dan kredit balance. Rekapitulasi jurnal pembelian RJB. Lihat di JB, debit ada pembelian dan ada perlengkapan serta peralatan. Kredit ada utang dagang. Pembelian jumlahnya 56 juta, nomor 501. Rekapitulasi 501, pembelian 56 juta. JB peralatan 8 juta, nomor 121, 8 juta. Rekapitulasi 121, peralatan 8 juta. JB perlengkapan nomor 141, 400.000. Rekapitulasi 114, perlengkapan 400.000. Jumlah debit 64.400.000. JB kredit utang dagang jumlah 64.400.000, nomor 211. Rekapitulasi 211, utang dagang 64.400.000. Jumlah kredit 64.400.000. Jumlah debit dan jumlah kredit balance atau sama. Rekapitulasi jurnal umum RJU. JU debit ada 2, yaitu utang dagang dan retur penjualan. Kredit ada 2, retur pembelian dan piutang dagang. Utang dagang nomor 211, debit 1 juta. Rekapitulasi 211, utang dagang 1 juta. Jurnal umum retur penjualan nomor 403, 2 juta. Rekapitulasi 403, retur penjualan 2 juta. Jumlah debit 3 juta. Jurnal umum retur pembelian nomor 503, kredit 1 juta. Rekapitulasi 503, retur pembelian 1 juta. Jurnal umum piutang dagang nomor 113, kredit 2 juta. Rekapitulasi 113, piutang dagang 2 juta. Jumlah kredit
3 juta. Jumlah debit 3 juta, jumlah kredit 3 juta. Debit dan kredit balance atau sama. Dari rekapitulasi ini kita masukkan ke dalam buku besar atau posting ke dalam buku besar. Ini buku besar satu-satu kas. Lihat di rekapitulasi kas ada dua, yaitu di RJKM dan RJKK. RJKM-nya debit, kasnya 149.200.000 dan RJKK-nya kredit 62.150.000. Kita kasih tanda checklist. Tanggalnya 31, keterangannya RJKM, artinya dari rekapitulasi JKM, debit 149.200.000, saldo debit 149.200.000. RJKK kredit 62.150.000. Kita kasih checklist, masukkan ke buku besar kas. 31 RJKK kredit 62.150.000, 149.200.000 yang ada di saldo debit dikurangi 62.150.000 sama dengan 87.050.000 saldo debit. Piutang dagang 113. Piutang dagang biasanya di jurnal penjualan karena penjualan secara kredit adanya di jurnal penjualan, dan kalau dibayar adanya di jurnal penerimaan kas. Kalau dikembalikan adanya di rekapitulasi jurnal umum. Piutang dagang, lihat di RJJ ada piutang dagang 42 juta. Kita kasih tanda 113 piutang dagang 42 juta debit. Buku besar 31 RJJ 42 juta debit, saldo debit 42 juta. Jika piutang dagang ini dibayar, maka ada di jurnal penerimaan kas. Rekapitulasi ini rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Piutang dagang ada di kredit 15 juta, kasih tanda 113 piutang dagang 15 juta. Buku besar RJKM kredit 15 juta, 42 juta debit dikurangi 15 juta kredit sama dengan 27 juta saldo debit. Rekapitulasi RJU. Lihat di RJU piutang dagang ada di kredit. Kasih tanda 113 piutang dagang 2 juta. Buku besar
RJU kredit 2 juta, 27 juta dikurangi 2 juta sama dengan 25 juta, saldo debit. Perlengkapan. Perlengkapan ada di jurnal pengeluaran kas dan jurnal pembelian. Rekapitulasi RJKK. Perlengkapan. Di sini ada perlengkapan kasih tanda 114 perlengkapan 600.000. Buku besar RJKK debit 600.000, saldo debit 600.000. Rekapitulasi perlengkapan, lihat di RJB, kasih tanda 114 perlengkapan debit 400.000. Buku besar RJB debit 400.000, saldo debit 600.000, debit ditambah 400.000 debit sama dengan 1 juta debit. Berikutnya Satu lima, sewa dibayar di muka. Pengeluaran kas. Rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Sewa dibayar di muka, kasih tanda 115, sewa dibayar di muka 24 juta debit. Buku besar RJKK 24 debit 24 juta, saldo debit 24 juta. Peralatan 121. Rekap kasih tanda 121 peralatan 7 juta. Buku besar RJKK debit 7 juta, saldo debit 7 juta. Rekap peralatan lihat di RJB, kasih tanda 121 peralatan 8 juta, saldo debit. Buku besar RJB debit 8 juta, saldo debit 7 juta ditambah 8 juta sama dengan 15 juta. Utang dagang 211. Rekap utang dagang ada di RJB. Apabila utangnya dilunasi atau dibayar ada di jurnal pengeluaran kas, dan kalau ada retur ada di RJU. RJB utang dagang kasih tanda 211 utang dagang 64.400.000. Buku besar RJB kredit 64.400.000, saldo kredit 64.400.000. Ingat, saldo utang atau utang dagang, saldo normalnya adalah kredit, maka yang harus ditulis pertama kali yang ada di saldo kredit, yaitu di RJB.
atau jurnal pembelian secara kredit, maka muncul utang dagang. Jadi harus yang paling atas ditulis harus saldo normalnya supaya tidak bingung dalam menjumlahkannya atau menguranginya. Oke, jika ada retur utang dagang, maka ada di jurnal umum. Rekap, kasih tanda 211 utang dagang 1 juta. Buku besar saldo kredit 64.400.000. Ada saldo debit 1 juta, artinya dikurangi 64.400.000 dikurangi 1 juta sama dengan 63.400.000. Rekap, utang dagang jika dibayar ada di JKK, Jurnal Kas Keluar, atau di RJKK, Rekapitulasi Jurnal Kas Keluar. Lihat yang paling atas, 211 utang dagang 12 juta. Kasih tanda 12 juta debit. Buku besar RJKK debit 12 juta. 63.400.000 dikurangi 12 juta sama dengan 51.400.000. Berikutnya 301 modal. Rekapitulasi modal ada di RJKM, kasih tanda 301 modal 100 juta kredit. Buku besar saldo normal modal yaitu adalah kredit. RJKM kredit 100 juta, saldo kredit 100 juta. Yang berikutnya prepe. Saldo prepe itu kebalikan dari modal karena prepe adalah pengurang modal. Kalau modal kredit berarti prepe saldonya debit, saldo normalnya debit. Rekapitulasi prepe, kasih tanda 302 prepe 1 juta debit. Buku besar RJKK debit 1 juta, saldo debit 1 juta. Penjualan saldo normalnya kredit. Rekapitulasi, lihat jurnal penjualan, rekapitulasinya. Kasih tanda 401 penjualan 42 juta kredit. Buku besar RJKM kredit 35 juta, kredit 35 juta. 402 potongan penjualan. Potongan penjualan saldonya kebalikan dari penjualan. Kalau penjualan kredit, potongan penjualan saldonya debit. Rekapitulasi RJKM potongan penjualan, kasih tanda 402 potongan penjualan 1.200.000 debit. Buku besar RJKM debit 1.200.000, saldo debit 1.200.000. Berikutnya 403 retur penjualan, itu posisinya sama dengan potongan penjualan karena kebalikan dari penjualan. Rekapitulasi
ada di RJU. 403 retur penjualan 2 juta debit. Kasih tanda buku besar. RJU 2 juta debit, saldo debit 2 juta. Berikutnya 404 pendapatan bunga. Rekapitulasi pendapatan bunga itu ada di rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Kasih tanda (404) pendapatan bunga kredit 400.000, buku besar. RJKM kredit 400.000, saldo kredit 400.000. Pembelian biasanya ada dua, yaitu di pengeluaran kas dan di jurnal pembelian. Rekapitulasi ini pengeluaran kas, pembelian. Kasih tanda 501 pembelian debit 12.500.000, buku besar. RJKK debit 12.500.000, saldo debit 12.500.000. Rekapitulasi RJB, lihat ada pembelian, kasih tanda 501 pembelian debit 56 juta, buku besar. RJB debit 56 juta, saldo debit 12.500.000 ditambah 56 juta sama dengan 68.500.000. Berikutnya potongan pembelian. Potongan pembelian kebalikan dari pembelian. Kalau pembelian saldonya debit, potongan pembelian dan retur pembelian saldonya kredit. Rekapitulasi lihat RJKK, kasih tanda 502 potongan pembelian kredit 200.000, buku besar. RJKK kredit 200.000, saldo kredit 200.000, retur pembelian. Rekapitulasi retur pembelian, lihat di RJU, kasih tanda 503 retur pembelian kredit 1 juta, buku besar. RJU kredit 1 juta, saldo kredit 1 juta. Berikutnya beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian saldonya debit, sama seperti beban-beban yang lain. Cuma beban angkut pembelian mempengaruhi harga pokok pembelian, maka dimulai dengan angka 5. Kalau beban yang lain termasuk beban, maka dimulai dengan angka 6. Rekapitulasi
kasih tanda. 504 beban angkut pembelian, debit 150.000. Buku besar. Beban angkut penjualan, rekapitulasi, kasih tanda. 601 beban angkut penjualan 100.000. Buku besar. RJKK debit 100.000, saldo debit 100.000. Beban gaji, rekapitulasi, kasih tanda. 602 beban gaji 4 juta debit. Buku besar. RJKK debit 4 juta, saldo debit 4 juta. Berikutnya beban listrik, air, dan telepon. Rekapitulasi, kasih tanda. 603 beban listrik, air, dan telepon, debit 1 juta. Buku besar. Perhatikan rekapitulasi, kita cek ini udah semua. Dari RJKK ini checklistnya udah semua. Ini juga yang kredit sudah. Sekarang RJKM udah semua. Penjualan ini belum dikasih tanda. Penjualan 35 juta. Kita cek di penjualan apakah sudah masuk belum yang 35 juta. Penjualan. Ini bukan. Ini 35 juta sudah masuk, cuma belum di checklist. Kita lihat lagi rekap. Ini udah semua. Kita lihat lagi apakah ada yang belum masuk. Ini sudah masuk dua-duanya. Ini udah masuk, ini 3, yang kreditnya 2. Ini sudah masuk semua. Artinya kita sudah memasukkan rekapitulasi ke dalam buku besar. Langkah selanjutnya dari buku besar memasukkan ke neraca saldo atau trial balance atau neraca percobaan. Oke, klik neraca saldo. Neraca saldo pada tanggal atau pertanggal 31 Desember 2019. Saldo kas biasanya ini sudah diurut dari nomor yang terkecil sampai nomor yang terbesar, dari nama akun yang paling atas sampai nama akun yang paling bawah, sesuai dengan urutan akun-akun. Ya, ada kelompok harta, kelompok utang, kelompok modal, kelompok penjualan, kelompok pembelian, dan kelompok beban. Kas, saldo normalnya debit, kita cari di buku besar. Ini yang dimasukkan adalah yang saldo terakhir 87.050.000. Piutang dagang debit, buku besar. Rp25 juta. Perlengkapan debit, buku besar, cari perlengkapan yang saldo terakhirnya 1 juta. Sewa dibayar di muka, buku besar. Debit 24 juta. Peralatan, buku besar, peralatan. Utang dagang, saldo normalnya kredit, buku besar, utang dagang. Modal, saldo normalnya kredit, buku besar. Cari modal, ini modal 1 juta. Tipe
Prepe kebalikan dari modal karena pemotong modal, pengurang modal. Saldonya debit. Buku besar cari. Ini prepe. Debit 1 juta. Penjualan saldo normalnya adalah kredit. Identik dengan pendapatan. Buku besar kredit. Potongan penjualan kebalikan dari penjualan. Kalau penjualannya kredit, potongannya debit. Buku besar potongan penjualan. Retur penjualan kebalikan juga dari penjualan atau sama dengan potongan penjualan. Saldo normalnya debit. Buku besar retur ada di bawah. Pendapatan bunga sama dengan penjualan. Saldo normalnya kredit. Buku besar ini pendapatan bunga. Pembelian saldo normalnya debit, identik dengan beban. Ini adalah pembelian. Potongan pembelian kebalikan dari pembelian. Kalau pembeliannya debit, potongannya kredit. Ini potongan. Begitupun retur. Kredit. Beban semuanya ada di debit. Beban angkut pembelian. Beban angkut penjualan. Beban gaji. Dan beban listrik. Jumlah, kita cek jumlahnya. Jumlah debit dan kredit ini tidak sama, artinya ada suatu kesalahan atau terlewat. Kita cek penjualan, ini karena terlalu kecil, kesalahannya mungkin di penjualan. Kita lihat buku besar penjualan, ini 35 juta. Penjualan itu ada dua, yaitu penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai. RJKM adalah penjualan secara tunai. Penjualan secara kreditnya mungkin belum masuk. Kita lihat rekapitulasinya. Rekapitulasi jurnal penjualan RJJ 42 juta. Lihat di buku besar belum ada, berarti yang RJJ 42 juta ini belum dimasukkan ke dalam buku besar. Kita klik RJJ, ya, kasih tanda 401 penjualan kredit 42 juta. Lihat di buku besar, ini belum ada. Nomor 401 penjualan, keterangannya RJJ, kreditnya 42 juta, saldo kredit 77 juta. Dari 35 juta ditambah 42 juta sama dengan 77 juta. Kita masukkan yang 77 juta ini ke dalam neraca saldo. Ini diralat
penjualan buku besar yang bawah. Kalau tadi yang atas, sekarang yang bawah, karena tadi ini belum diposting ke dalam buku besar penjualan, jadi terlewat. Kita klik, masukkan. Nih, saldonya sekarang sudah benar. Saldo debit 230 juta dan saldo kredit 230 juta. Oke, inilah cara yang kedua dari posting jurnal khusus ke buku besar menggunakan rekapitulasi jurnal khusus sampai ke penyusunan neraca saldo. Saldo debitnya sudah sama dengan saldo kredit. Demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan silahkan diklik, ditulis di komentar atau di komunitas ya, kita tanya jawab di komunitas. Apabila ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, lonceng, dan klik like, dan silahkan klik share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.